motivasinya ingin anak itu bisa lagi mengenal tentang sunnah dan diajarkan Rasulullah. Yang kedua pengen jadi hafizah. Sebenarnya saat ini kan kita lihat yang Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Salawatu rabbi wa salamuhu ala alihi wa sahbihi wa sallam tasliman katsiran wa ba'du. Alhamdulillah para ustaz dan ustazah sekalian, para guru dan para staf yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kita panjatkan segala puja dan syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala Rabbul Alamin yang telah memberikan begitu banyak nikmat kepada kita semua sehingga kita dapat berjumpa kembali dalam rangka tanasuh bil haq, saling menasihati akan kebenaran kebaikan yang dimana kita sampai dengan detik ini masih diberikan karunia yang besar oleh Allah Subhanahu wa taala berupa hidayah taufik yang kita senantiasa dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menjalankan ketaatan-ketaatan kepadanya. Sangat banyak sekali orang-orang yang Allah sesatkan, Allah jauhkan dari jalannya, yang di awalnya mereka orang-orang yang diberikan hidayah, yang mereka mengenal kebenaran, mengenal agama Allah Subhanahu wa taala dan sunnah-sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, tetapi Allah lencengkan mereka karena hati-hati mereka yang telah dirasuki dengan penyakit kemaksiatan dan dosa-dosa sehingga mereka dijauhkan oleh Allah Subhanahu wa taala sejauh-jauhnya. Berbeda dengan kondisi kita saat ini di mana Allah Subhanahu wa taala masih memberikan hidayah, nikmat, taufik yang besar ini yang akan mendatangkan kenikmatan-kenikmatan, kebaikan-kebaikan yang banyak, dan kita tidak bosan-bosannya untuk terus berharap pada Allah Subhanahu wa taala agar Allah Subhanahu wa taala melanggengkan nikmat hidayah ini sampai ajal menjemput kita masing-masing. Amin ya rabbal alamin. Salawat serta salam semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa mencurahkan kepada beliau sallallahu alaihi wasallam, dan semoga Allah Subhanahu wa taala mempertemukan kita semua bersama beliau sallallahu alaihi wasallam pada hari kiamat kelak insyaallah Allah Subhanahu wa taala yang tertinggi. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah para ustaz dan ustazah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, dan ini terhitung pertemuan kedua pembahasan tentang usulan dari yayasan untuk membahas tentang adab, dan tentunya juga insyaallah taala walaupun temanya adab, tetap insyaallah saya akan berusaha untuk menjelaskan makna-makna yang penting dari pelajaran yang dahulu kita sampaikan kaitannya dengan manhaj. Maka pada kesempatan kali ini kita akan melanjutkan apa yang telah saya sampaikan, yang telah kita bahas di 2 minggu yang lalu jadinya, atau 3 minggu yang lalu, pembahasan tentang adab yang paling penting untuk kita ketahui bersama, untuk kita amalkan bersama, karena itulah patokan, tolak ukur, barometer baiknya atau buruknya akhlak adab seseorang, baik kepada Allah Subhanahu wa taala ataupun kepada hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala. Maka ana sedang berusaha untuk membangun ilmu untuk saya pribadi dan kepada para ustaz dan ustazah sekalian kaitannya dengan adab dan akhlak yang mulia, yang dimana kita berusaha untuk membangun dari yang paling dasar terlebih dahulu, pondasi-pondasi dari adab dan akhlak yang mulia, yang tentunya kita juga sangat-sangat penting dan sangat-sangat urgent untuk kita membahas sesegera mungkin kaitannya dengan adab-adab seorang guru, adab-adab seorang ustaz ataupun ustazah kepada muridnya, begitupun murid beradab kepada gurunya, beradab kepada semua orang-orang yang ada di sekitarannya. Tapi dari semua adab-adab dan akhlak yang dibahas oleh Allah dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam, yang dijelaskan oleh para ulama, pasti diawali dengan adab seorang hamba kepada Allah Subhanahu wa taala, dan itulah tauhid. Maka kita berusaha untuk membangun dari adab yang paling wajib untuk kita ketahui, yang paling dasar sebagai pondasi kokoh kuat agar kita senantiasa istiqomah, senantiasa untuk terus bersemangat dalam rangka menjadi seorang muslim ataupun muslimah, mukmin ataupun mukminah
yang betul-betul bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, adalah di mana seorang muslim ataupun muslimah berusaha semaksimal mungkin memahami hakikat dari adabnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Artinya Allah Subhanahu wa taala memiliki banyak hak atas kita semua yang wajib bagi kita masing-masing untuk memenuhi hak-hak Allah tadi, dan itulah adab seorang hamba kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, ketika seorang hamba betul-betul memiliki adab yang baik kepada Allah Subhanahu wa taala sesuai dengan apa yang diinginkan, yang diajarkan oleh Allah dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam, maka untuk beradab selain daripada Allah Subhanahu wa taala, beradab kepada Rasulnya sallallahu alaihi wasallam sangat-sangat mudah tentunya insyaallah taala. Karena sumbernya di situ, poin utamanya, pondasi utamanya adalah seorang hamba betul-betul mengenal Allah, beradab kepada Allah Subhanahu wa taala dan tentunya kepada Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Karena waktu termakan lumayan banyak tadi ya. Biasanya kita 14 lebih sedikit lah sudah mulai, ini sudah kita mulai jam 14.30 berapa tadi kan ya. Jadi mungkin agak saya singkat saja, sebenarnya banyak yang ingin saya sampaikan. Untuk pertemuan kali ini saya akan menitik beratkan kepada intisari apa yang seharusnya kita bahas di pertemuan kedua ini, kaitannya dengan landasan utama seorang hamba membangun hubungannya, koneksinya, adabnya, akhlaknya kepada Allah Subhanahu wa taala. Adalah di mana Allah Subhanahu wa taala sangat-sangat gamblang, sangat-sangat jelas, super jelas lah bahasa saya seperti itu. Di dalam ayat-ayat Al-Qur'an yang sangat banyak sekali menjelaskan tentang apa sih seharusnya yang harusnya dipersiapkan gitu. Seharusnya seorang hamba itu tidak boleh tidak mengetahui, harus mengetahui landasan-landasan, poin-poin penting, poin-poin utama untuk beradab kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi yang paling penting dari adab seorang hamba kepada Allah Subhanahu wa taala, Allah Subhanahu wa taala betul-betul menjelaskan di dalam Al-Qur'an sangat-sangat gamblang jelas. Makanya Al-Qur'an itu disebut kitabun mubin. Qad ja'akum minallahi nuru wa kitabun mubin. Dalam surat Al-Maidah ayat 16. Kitabun mubin. Sungguh telah datang kepada kalian kitab yang jelas nyata. Ayat 15, Al-Maidah 15. Artinya jikalau kita betul-betul berusaha semaksimal mungkin untuk memahami Al-Quran, betul-betul memahami Al-Quran, maka kita akan mendapatkan petunjuk yang jelas terkait adab seorang muslim atau muslimah kepada Allah Subhanahu wa taala, yang akan memberikan dampak besar tentunya dari adabnya, akhlaknya kepada selain Allah dan selain Rasulnya SAW, dari hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala yang lainnya. Yaitu surat yang minimal kita baca setiap hari 24 jam, minimal 17 kali. Surat apa itu? Al-Fatihah. Surat apa? Al-Fatihah. Yang dimana surat Al-Fatihah ini, para guru sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, adalah isyarat dari Allah Subhanahu wa taala, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada kita semua untuk memahami pondasi-pondasi, landasan-landasan utama seorang hamba betul-betul beradab kepada Allah Subhanahu wa taala secara khususnya. Yang dimana surat Al-Fatihah disebut dengan surat Sab'u Mathani. Sab'u Mathani yaitu 7 ayat percontohan atau 7 ayat yang diulang-ulang, yang dimana ada 2 pendapat tentunya yang menyatakan maksud dari Sab'u Mathani sebagaimana dikatakan oleh Syekh Abdurrahman As-Sa'di rahimahullah ta'ala. Sab'u Mathani ada yang mengatakan adalah 7 surat yang terpanjang di awal Al-Quran, mulai dari Al-Baqarah sampai Al-Anfal dan At-Taubah, itu yang ke-7. Jadi 7 surat dari surat Al-Baqarah sampai Al-Anfal, ya At-Taubah, ya, pada dasarnya At-Taubah itu yang ke 8, tapi
Al-Anfal dan At-Taubah itu dijadikan oleh para ulama satu kesatuan surat. Yang ini yang disebut dengan Sab'ul Mathani, 7 surat yang terpanjang, itu maksud pendapat pertama. Pendapat kedua, maknanya adalah 7 ayat Al-Quran di dalam surat Al-Fatihah. Itu sama-sama dari dua pendapat ini, pendapatnya sama-sama kuat. Yang tentunya yang ingin saya soroti adalah pendapat yang kedua yang menyebutkan tentang surat Al-Fatihah itu adalah surat yang terdiri dari 7 ayat yang diulang-ulang, yang di dalamnya terdapat kandungan utama, pondasi-pondasi pokok seorang hamba terhadap Tuhannya, terhadap Allah Subhanahu wa taala, begitupun Rasulnya sallallahu alaihi wasallam, dan kepada sesama makhluk hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala. Poin yang di dalam banyak sekali poin-poin faedah-faedah yang harus kita ambil secara umum, secara keseluruhan dari pesan-pesan di dalam surat Al-Fatihah yang harus kita ketahui bersama adalah, yang pertama, tentunya kita tidak sedang menjelaskan tafsir surat Al-Fatihah, ya, tidak. Silakan bisa dibaca surat atau tafsiran surat Al-Fatihah, begitu banyaknya sarana untuk kita bisa memahami tafsiran secara khusus di dalam ayat-ayat Al-Quran. Tapi yang ingin saya simpulkan dari beberapa poin tentang pesan atau isyarat, faedah, hikmah di dalam surat Al-Fatihah adalah yang pertama, di mana Allah Subhanahu wa taala sedang mengenalkan dirinya kepada kita semua, yaitu di awal ayat Alhamdulillahirabbil alamin. Terlepas dari dua pendapat dalam mazhab Syafi'i, Bismillahirrahmanirrahim itu termasuk ayat pertama, ya, termasuk pendapatnya Abdullah bin Abbas, kemudian Abu Hurairah, Ikrimah dan yang lainnya, bahwasanya Bismillah ayat pertama. Adapun pendapat mazhab Maliki dan Imam Ahmad, ayat Alhamdulillah itulah yang pertama, sebagaimana dinukilkan oleh para ulama dari pendapat Abu Bakar dan Umar. Intinya, terlepas dari pendapat apakah Alhamdulillah itu ayat pertama ataukah ayat kedua, intinya poin pentingnya adalah di ayat Alhamdulillahirabbil alamin, Allah Subhanahu wa taala sedang mengajari kita semua, mengenalkan kita semua kalimat alhamdulillah. Segala puja dan puji hanya milik Allah, Tuhan semesta alam, yang dimana Allah Subhanahu wa taala pencipta, pengatur, pemilik, penguasa, pemberi rezeki seluruh alam semesta. Artinya dari ayat ini Alhamdulillahirabbil alamin, di mana kita diwajibkan untuk mengakui, nah, maknanya itu ya, untuk mengakui bahwasannya semua nikmat itu dari Allah tanpa terkecuali. Ini poin yang sangat berharga sekali. Poin yang sangat-sangat berharga sekali, yang perlu kita ketahui, yang perlu kita camkan, yang perlu kita tekankan di dalam hati kita masing-masing, bahwasanya di awal surat Al-Fatihah kalimat Alhamdulillah yang 17 kali minimal kita membaca kalimat ini, ayat ini, di mana secara tidak langsung kita mengingatkan diri kita. Jangan sampai kita membaca Al-Fatihah itu seakan-akan rutinitas, sekedar rutinitas. Kalau nggak baca Al-Fatihah nggak sah sholatnya. Jangan seperti itu kondisi kita ketika sholat. Jikalau kita ingin mendapati sholat kita sempurna, memiliki banyak pahala, banyak kebaikan, salah satunya adalah yang harus kita usahakan agar kita betul-betul bisa mendapatkan nikmatnya beribadah, nikmatnya dalam rangka mengerjakan ibadah sholat hak Allah yang paling utama, adalah kita betul-betul memahami hakikat dari makna-makna surat Al-Fatihah itu sendiri. Ya, ketika kita membaca kalimat Alhamdulillah, maka pada saat itu seharusnya kita sedang mengingatkan diri kita sendiri, yang saat itu pula kita yakin, seyakin-yakinnya kita tidak memiliki kuasa sedikit pun, tidak memiliki kemampuan sedikit pun untuk mendatangkan nikmat-nikmat yang kita saat ini kita dapati atau yang kita miliki, yang Allah karuniakan kepada kita semua. Artinya kita lemah gitu. Kita lemah, kita kerdil, kita kecil di hadapan Allah Subhanahu wa taala ketika kita membaca kalimat Alhamdulillahirabbil alamin. Maka pada saat itulah kita telah memberi, ya, telah menunaikan
telah memberikan hak Allah kepada Allah Subhanahu wa taala, di mana kita harus mengakui semua nikmat itu sumber utamanya hanya dari Allah Subhanahu wa taala semata. Artinya kita tidak mampu mendatangkan sedikit pun, sekecil apapun nikmat yang ada pada diri kita masing-masing. Nah, pengakuan inilah artinya seorang hamba meyakini bahwasanya Allah Subhanahu wa taala satu-satunya zat yang mendatangkan nikmat, satu-satunya zat yang memiliki kekuasaan, memiliki kehendak secara utuh dalam mendatangkan atau menghilangkan atau mengambil nikmat-nikmat dari hamba-hambanya. Maka ini poin pertama, isyarat yang pertama atau adab yang paling utama yang seharusnya kita yakini bersama, bahwasanya segala puji hanya milik Allah Subhanahu wa taala, karena semua nikmat hanya datang dari Allah Subhanahu wa taala, yang kita wajib meyakini keyakinan ini. Maka pada saat itulah seorang hamba akan tawadhu. Oleh karena itu salah satu faedahnya tawadhu, dia akan senantiasa banyak-banyak bergantung, bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala, karena semuanya milik Allah, sumbernya dari Allah Subhanahu wa taala. Jikalau kita melihat satu contoh kasus dari kehidupan salah satu dari keluarga, ada yang menyebutkan bahwasanya paman dari Nabi Musa alaihissalam, yaitu Qarun. Di dalam surat Al-Qasas dari ayat 76 sampai 83, Allah Subhanahu wa taala jelas-jelas menjelaskan tentang kondisi keadaan kekufuran yang dilakukan oleh Qarun. Apa kata Qarun yang Allah abadikan dalam surat Al-Qasas? Wa qala innama utituhu ala ilmin indi. Kata si Qarun, adalah yang aku miliki dari nikmat yang begitu banyaknya, semuanya karena kepintaranku, karena ilmuku. Artinya dia betul-betul menafikan, meniadakan campur tangan kuasa Allah Subhanahu wa taala. Seakan-akan semua yang dia miliki murni, semuanya tanpa terkecuali atas kepintarannya, keilmuannya, kepandaiannya dalam mencari harta benda. Walaupun terlihat harta bendanya sangat-sangat banyak, yang Allah katakan di awal-awal ayat ini, yaitu di surat Al-Qasas ayat 76. Inna mafatihahu latanu'u bil usbati ulil quwwati. Yang dimana harta bendanya itu sangat banyak sekali. Dia memiliki gudang-gudang atau istana-istana penyimpanan harta benda emas dan yang semisalnya, yang kuncinya harus digotong oleh beberapa algojo, antara 3 sampai 9, ada yang mengatakan 20 sekian algojo yang harus membawa kunci emas, kunci harta bendanya dari gedung yang besar tentunya. Artinya sangat banyak sekali nikmat yang Allah berikan kepada Qarun. Nah, karena dia meyakini apa yang dia miliki bukan dari Allah, sekedar itu saja, tentunya di sisi lain dia kufur terhadap dakwah Nabi Musa alaihissalam, yang karena salah satu sebab kekufurannya, kekafirannya atas Allah Subhanahu wa taala, yang dimana dia tidak meyakini nikmat itu sumbernya datang dari Allah Subhanahu wa taala, maka Allah hukum, Allah azab Qarun. Bukan hanya Allah ambil sebagian-sebagian atau semua nikmat yang ada pada diri Qarun sehingga Qarun jatuh miskin, tidak. Justru Allah timpakan adab yang sangat berat, yang sangat keras. Fa khasafna bihi wa bidarihi al-ardha fama kana lahu min fi'atin yansurunahu min dunillah wa ma kana minal muntasirin. Maka Allah tenggelamkan Qarun dan harta bendanya. Allah tenggelamkan Qarun dan harta bendanya semuanya, maka dia tidak akan mendapatkan pertolongan sedikit pun. Bahkan Nabi SAW dalam riwayat Imam Ahmad, sebagaimana dinukilkan juga Imam Mukatsir, Nabi SAW mengatakan innama huwa yatajaljalu ilal ardi. Si Qarun ditenggelamkan oleh Allah SWT di zaman itu sampai ke dasar bumi
terus dia jatuh terperosok dan terus terperosok ke dalam bumi hatta yaumil qiyamah, sampai hari kiamat baru berhenti. Ini siksaan yang Allah timpakan kepada Qarun, sebagaimana yang Allah katakan, yang Allah tegaskan bagi mereka yang kufur tidak meyakini nikmat yang Allah berikan kepada hamba-hambanya, justru dia meyakini nikmat yang dia miliki sumbernya murni dari dirinya sendiri, dari kemampuannya sendiri. Maka Allah katakan dalam surat Ibrahim ayat ke-7, wa id ta'addana rabbukum la in syakartum la azidannakum. Allah Subhanahu wa taala mengatakan, wahai Muhammad, ingatlah. Wa id artinya ulkur, ingatlah, perhatikanlah. Ta'addana, Allah sedang memberikan pengumuman, deklarasi, pengumuman besar. Artinya apa yang Allah Subhanahu wa taala akan sampaikan setelah kalimat wa id ta'addana rabbukum sangat penting sekali. Maka Allah menggunakan kata ta'addana rabbukum. Allah sedang mendeklarasikan, mengumumkan kepada kalian perihal yang sangat penting. Tentunya jikalau Allah SWT ingin memberikan suatu kabar, informasi, ilmu di dalam ayat-ayat Al-Quran, ada sebagian yang Allah langsung menyampaikan, mengabarkan secara langsung atau menyebutkan sebabnya, kemudian akibatnya. Tapi secara khusus di dalam ayat ini, surat Ibrahim ayat 7, Allah mengawali dengan kata peringatan, wa ta'adzana rabbukum. Artinya seorang hamba tidak boleh melupakan bahwasanya semua yang dia miliki murni semuanya dari Allah Subhanahu wa taala. Harta yang kita miliki, kesehatan, semuanya, ketampanan, kemudian ilmu yang kita miliki, kita bisa mengajar ini, bisa mengajar itu, kita bisa mengetahui ini dan mengetahui itu, semuanya murni dari Allah. Kita akui itu. Tidak boleh sedikit pun karena itu, karena ini, karena saya pinter, karena saya ini, punya teman ini, karena itu. Maka semuanya yang pertama kali kita gantungan hanya dari Allah Subhanahu wa taala, sumbernya dari Allah Subhanahu wa taala. Maka Allah katakan, la in syakartum la azidannakum, jikalau kalian mensyukuri nikmat-nikmatku, nikmat-nikmat Allah Subhanahu wa taala, Allah tambahkan secara kuantitas dan kualitas. Allah tambahkan keberkahan dan Allah tambahkan secara nominalnya, jumlahnya. Sebaliknya, wala in kafartum inna adzabi lasyadid. Singkat Allah katakan, jikalau kalian mengkufuri, tidak meyakini, itu artinya salah satu maknanya menganggap apa yang kalian dapatkan semuanya dari kepintaran kalian, usaha kalian, atau sebagian saja mungkin yang kalian yakini itu adalah kepintaran kalian, maka Allah tidak menggunakan bahasa kebalikan dari apa yang Allah sebutkan sebelumnya. Kalau di awal tadi kan Allah katakan apa? Jikalau kalian mensyukuri nikmatku, ku tambah. Seharusnya kalau dilogikakan secara mafhum mukhalafah, kebalikan dari pemahaman, jikalau kufur diambil, kan gitu kan logikanya. Kalau bersyukur ditambah, kalau kufur gak meyakini, tidak mensyukuri, diambil. Seperti itu pemahamannya seharusnya, kan gitu ya. Ternyata tidak seperti itu bunyi ayatnya. Allah katakan, sesungguhnya adabku sangat keras. Artinya diambil nikmatnya, bukan hanya diambil doang, disiksa, kan ngeri jadinya. Maka para ustadz dan ustadzah sekalian, para guru dan staf pondok pesantren Mutiara Sunnah yang saya cintai karena Allah Subhanahu wa taala, poin pertama ini sangat penting sekali untuk kita selalu senantiasa menghadirkan kerendahan hati kita, kerendahan hati kita, ketawadhuan hati kita terhadap apa yang kita miliki itu dulu. Jadi kita tuh nggak punya apa-apa, terus dihadirkan pikiran itu di dalam hati kita, di dalam benak kita hadirkan terus tiap waktunya. Makanya seorang hamba ketika mengucapkan alhamdulillah, banyak sekali keutamaannya. Ketika mendapatkan musibah, alhamdulillah. Dan jarang orang yang mengucapkan alhamdulillah ketika mendapatkan musibah, karena dia bisa mengambil banyak nikmat dari musibah. Bukan hanya ketika Allah berikan nikmat, dia hanya bisa mengucapkan alhamdulillah. Jadi ketika mendapatkan musibah dia bisa mengucapkan alhamdulillah, ketika dia mendapatkan nikmat dia bisa mengucapkan alhamdulillah. Maka Nabi SAW dari apa yang dikatakan oleh Allah SWT dalam hadis qudsi, Ibnu, kata Allah SWT, bangunkanlah hambaku ini di surga baitan maktubun alaih, yang tertulis di depan istana di surga tersebut,
Baitul Hamdi, rumah pujian. Segitunya Allah Subhanahu wa taala membalas orang-orang yang pandai memuja dan memuji Allah Subhanahu wa taala dari nikmat-nikmat Allah Subhanahu wa taala yang begitu banyaknya. Artinya Allah Subhanahu wa taala betul-betul muliakan. Allah berikan hidayah, Allah berikan kemudahan. Allah mencintai orang-orang yang senantiasa meyakini, mensyukuri nikmat-nikmat Allah Subhanahu wa taala. Dan ini poin yang sangat-sangat kuat atau poin yang sangat rentan kita rasakan di dalam hati kita, karena syaitan sangat bersemangat untuk membisikkan di dalam benak kita bahwasanya apa yang kita miliki karena kepintaran kita, karena kehebatan kita, karena kecerdasan kita, karena kekuatan kita, dan seterusnya dan seterusnya. Maka ketika masuk di dalam pikiran kita kaitannya dengan kesombongan hati kita, rasa ujub yang ada di dalam hati kita tentang karunia nikmat yang kita telah dapatkan, kita berusaha untuk menyadari itu adalah serangan-serangan syaitan, itu adalah gangguan-gangguan dari syaitan. Maka kita berusaha untuk menghilangkannya dengan memperbanyak mengucapkan kalimat alhamdulillah. Jadi sekali lagi terakhir, walaupun baru poin pertama dari makna yang penting untuk kita sampaikan secara global di dalam surat Al-Fatihah adalah seorang hamba kita semua wajib berada pada Allah SWT dengan meyakini bahwasanya sumber nikmat itu semuanya dari Allah Subhanahu wa taala, dan itulah yang sering Allah Subhanahu wa taala sampaikan di dalam ayat-ayat yang lainnya yang sangat banyak sekali. Nah, seperti itu artinya surat Al-Fatihah itu sempurna, 7 ayat yang sangat sempurna, terkandung di dalamnya banyak sekali hikmah pelajaran sebagai pondasi-pondasi utama seorang hamba menjadi hamba yang memiliki adab akhlak yang mulia, walaupun hanya 7 ayat saja, dan walaupun juga baru kita sampaikan pada kesempatan kali ini hanya 1 poin, yaitu kita berusaha untuk meyakini semua nikmat itu datangnya sumbernya dari Allah Subhanahu wa taala. Wallahu taala alam. Sampai di sini kurang dari 30 menit sepertinya ya. Kita cukupkan atau buka tanya jawab? Cukup ya? Ada pertanyaan? 14.57. Cukup? Silakan, ada pertanyaan? Alhamdulillah, kalau tidak ada pertanyaan, ya semoga nanti kalau pertemuan berikutnya kita usahakan jam 2 pas, sehingga banyak materi yang bisa saya sampaikan, banyak materi yang bisa kita ambil pelajarannya. Saya tutup dengan penjelasan secara kesimpulan untuk menegaskan apa yang kita sampaikan pada kesempatan kali ini adalah ketika seorang muslim ataupun muslimah, apalagi terlebih-lebih lagi tenaga pendidik ya, seorang guru, seorang ustadz atau ustadzah yang di dalam hatinya selalu terbetik, terngiang bahwasanya dia tidak memiliki apa-apa, semuanya murni datang dari Allah Subhanahu wa taala, maka itulah yang membuat dia senantiasa mengingat Allah Subhanahu wa taala, merasa tadarru ya, hina-hina di hadapan Allah Subhanahu wa taala, dan itulah puncak-puncak peribadatan seorang hamba kepada Allah Subhanahu wa taala, berusaha untuk menghambakan kepada Allah Subhanahu wa taala, menghinakan dirinya kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga bermanfaat untuk kita semua, dan semoga Allah Subhanahu wa taala mengampuni dosa-dosa kita semua dan memberikan rahmat kepada kita semua dari majelis kita pada kesempatan kali ini. Barakallahu fikum wa jazakumullahu khairan. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.